Kita mulai dari yang bikin dahi berkerut sampai yang paling gak masuk akal. Inilah 6 aliran paling sesat dan nyeleneh yang pernah mengguncang Indonesia. Nomor 6. Negara di dalam hutan. Bergabung dengan komunitas yang aktif berbagi sembako dan punya program mandiri pangan, tentu terlihat seperti langkah mulia untuk memperbaiki hidup. Namun, di balik seragam bakti sosial yang rapi itu, terdapat agenda manipulasi yang sangat gelap. Masalahnya, perlahan kelompok ini menyuntikkan paham bahwa keluarga adalah penghalang dan aturan negara sudah tidak lagi sah. Yang bikin ngeri adalah kekuatan cuci otaknya yang mampu membuat ribuan orang serentak menjual rumah dan seluruh aset mereka, lalu menghilang ke pedalaman hutan demi ambisi sang pemimpin. Kalau dijelaskan secara sederhana, ini adalah teknik isolasi untuk menghancurkan logika agar kamu tunduk sepenuhnya. Ada skenario nyata di mana seorang anak muda ditemukan luntang-lantung di kampung asingan hanya karena patuh pada perintah sang nabi. Akibatnya, hubungan darah hancur dan tabungan seumur hidup hilang tanpa sisa demi delusi negara baru yang fiktif. Makanya, kalau kamu mulai diajak bergabung ke gerakan yang mengharuskanmu menjauhi keluarga, segera lari, karena itu adalah tanda jebakan yang sangat berbahaya. Nomor 5. Manipulasi, hapus dosa. Menemukan sosok yang mengaku orang suci dan menawarkan jalan pintas untuk menghapus semua kesalahan masa lalu tentu terasa sangat melegakan bagi batin yang sedang tertekan. Kamu akan merasa berada di tempat paling damai, di mana beban moralmu seolah diangkat melalui ritual-ritual yang diklaim sakral. Namun, di balik janji ketenangan jiwa itu, terdapat motif bejat yang disembunyikan rapat-rapat. Masalahnya, pemimpin kelompok ini sering menggunakan konsep pembersihan dosa untuk mengeksploitasi fisik para pengikutnya melalui tindakan asusila di luar nalar. Yang bikin ngeri adalah saat para pengikut dipaksa melakukan hubungan fisik secara ramai-ramai di bawah pengawasan pemimpinnya, dengan dalih agar dosa mereka luntur sepenuhnya. Kalau dipikir-pikir secara psikologis, ini adalah bentuk penghancuran harga diri sistematis agar korban merasa tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya pada si nabi palsu. Bayangkan, seseorang yang datang mencari kedamaian justru pulang dengan trauma mendalam karena diperdaya untuk menyerahkan kehormatannya atas nama spiritualitas. Akibatnya, bukan ampunan yang didapat, melainkan kerusakan mental dan rasa malu yang menghantui seumur hidup. Makanya, kalau kamu bertemu ajaran yang mulai menyentuh ranah fisik atau meminta hal-hal yang melanggar norma dengan alasan suci, segera sadar bahwa itu hanyalah jebakan nafsu belaka. Nomor 4. Ritual mandi hutan. Mendengar ajakan untuk kembali ke alam dan melakukan pembersihan diri dari energi negatif di sebuah mata air tersembunyi mungkin terdengar sangat menenangkan. Kamu akan merasa diajak mengikuti tradisi kuno yang sakral, menyatu dengan alam, dan dijanjikan kekayaan instan melalui jalur gaib yang tidak diketahui orang banyak. Namun, suasana mistis yang tenang itu seketika berubah menjadi situasi yang sangat merendahkan martabat. Masalahnya, pemimpin aliran ini mewajibkan seluruh pengikutnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melepas seluruh pakaian dan mandi bersama tanpa sehelai benang pun di tengah rawa terbuka. Yang bikin ngeri adalah klaim bahwa tindakan tidak sopan itu merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perintah suci agar hidup segera menjadi kaya raya. Kalau dijelaskan secara sederhana, ini adalah cara pemimpin untuk meruntuhkan tembok rasa malu dan logika kritis pengikutnya. Ketika seseorang sudah mau telanjang di depan orang asing atas perintah, maka ia akan lebih mudah dikendalikan untuk melakukan hal-hal yang lebih ekstrim selanjutnya. Coba pikirkan, ada sekelompok orang dewasa yang rela berendam di rawa berlumpur tanpa busana di tengah malam hanya karena percaya pada janji harta jatuh dari langit. Akibatnya, mereka bukan menjadi kaya, melainkan justru berakhir di kantor polisi dengan rasa malu luar biasa saat warga sekitar menggerebek lokasi tersebut. Makanya, kalau kamu ditawarkan kekayaan instan melalui ritual yang melanggar norma kesopanan, jangan pernah percaya, karena itu hanyalah cara untuk merusak akal sehatmu. Nomor 3. Bisnis kartu surga. Mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat tanpa harus melalui proses hisab yang panjang dan rumit tentu terdengar seperti sebuah penawaran yang sangat menggiurkan bagi siapapun. Kamu akan merasa sangat tenang karena cukup dengan mengikuti sebuah tarekat. Masa depanmu setelah kematian seolah sudah digenggam dengan pasti melalui bimbingan seorang pemimpin yang terlihat sangat karismatik. Namun, di balik janji-janji manis tentang kedamaian kekal tersebut, terdapat praktik pemerasan yang sangat licik. Masalahnya, pemimpin aliran ini mulai menjual kartu surga kepada para pengikutnya dengan harga yang bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah per lembar. Yang bikin ngeri adalah adanya aturan zakat yang tidak masuk akal, di mana pengikut diwajibkan menyetor uang berdasarkan berat badan mereka setiap bulannya. Kalau dijelaskan secara sederhana,
Ini adalah bentuk eksploitasi spiritual di mana pemimpin memanfaatkan ketakutan manusia akan kematian untuk menumpuk kekayaan pribadi. Coba pikirkan. Ada seorang warga yang hidup susah, rela menyisihkan uang makannya hanya untuk membeli selembar kartu kertas yang diklaim sebagai tiket masuk surga. Akibatnya, para pengikut jatuh miskin dan hidup dalam tekanan, sementara sang pemimpin justru hidup mewah dari hasil keringat orang-orang yang dia tipu. Makanya, kalau kamu menemukan ajaran yang mengomersialkan jaminan surga dengan tarif tertentu, segera sadar bahwa keselamatan jiwa tidak pernah dijual belikan dalam bentuk kartu atau uang tunai. Nomor 2. Doktrin anti-hadis. Berdiskusi tentang agama menggunakan pendekatan logika yang kritis dan modern sekilas terasa sangat keren dan cerdas, terutama bagi kamu yang haus akan pembaharuan. Kamu akan merasa berada di lingkaran orang-orang intelektual yang tidak hanya sekedar ikut-ikutan tradisi lama, tapi berani menggali makna kitab suci secara mandiri tanpa terikat aturan kuno. Namun, di balik diskusi-diskusi yang terlihat progresif ini, terdapat kesombongan intelektual yang sangat menyesatkan. Masalahnya, kelompok ini mulai membuang semua panduan ibadah yang sah dan hanya mengandalkan tafsir liar dari pikiran mereka sendiri. Yang bikin ngeri adalah ketika mereka mulai mengubah tata cara dasar ibadah, seperti menghapus kewajiban sholat 5 waktu atau mengganti gerakannya sesuka hati, hanya karena dianggap tidak logis oleh otak mereka. Kalau dijelaskan secara sederhana, mereka sedang mencoba membangun rumah tanpa fondasi. Mereka punya bukunya, tapi membuang instruksi cara membacanya. Bayangkan seseorang yang merasa sudah paling suci karena modal baca 1-2 ayat, lalu berani menganggap semua ulama dunia salah dan memutus hubungan dengan keluarga yang dianggap kolot. Akibatnya, pengikutnya seringkali berakhir mengalami krisis identitas yang parah, menjadi ateis, atau bahkan kehilangan arah hidup karena fondasi spiritual mereka telah hancur total oleh ego sendiri. Makanya, kalau kamu mulai merasa paling pintar dan meremehkan bimbingan yang sudah teruji ribuan tahun, hati-hati, karena itu adalah langkah pertama menuju kesesatan yang sangat nyata. Nomor 1. Kultus Malaikat Jakarta. Mempercayai bahwa ada sosok manusia di dunia ini yang merupakan titisan langsung dari malaikat suci mungkin memberikan rasa aman yang luar biasa di tengah kekacauan dunia. Kamu akan merasa sangat istimewa karena menjadi bagian dari kelompok terpilih yang mendapatkan pesan-pesan eksklusif dari langit, lengkap dengan janji keselamatan saat kiamat tiba. Namun, di balik jubah putih yang tampak suci dan damai tersebut, terdapat delusi tingkat tinggi yang sangat merusak akal sehat. Masalahnya, pemimpin aliran ini mulai memerintahkan hal-hal aneh, seperti menyuruh seluruh pengikutnya membotaki rambut sampai licin sebagai simbol penghapusan dosa. Yang bikin ngeri adalah klaim bahwa mereka akan segera dijemput oleh piring terbang atau UFO sebelum dunia dihancurkan, sehingga para pengikutnya rela melakukan tindakan ekstrim, seperti membakar buku-buku agama lain yang dianggap tidak sejalan. Kalau dijelaskan secara sederhana melalui sisi psikologi, ini adalah fenomena shared psychosis, di mana halusinasi satu orang pemimpin dianggap sebagai kenyataan mutlak oleh pengikutnya yang sudah terisolasi secara mental. Bayangkan ada orang-orang pintar, bahkan kalangan artis dan terpelajar yang rela duduk berjam-jam menyembah seorang wanita hanya karena percaya dia adalah malaikat Jibril yang turun ke bumi. Akibatnya, mereka kehilangan logika, harta, dan hubungan sosial, hingga akhirnya harus berurusan dengan penjara karena kasus penistaan agama. Makanya, kalau kamu bertemu seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib atau identitas suci melampaui logika manusia, jangan pernah menyerahkan akal sehatmu, karena malaikat sejati tidak akan memintamu menjadi tidak waras. Pada akhirnya, nabi palsu dan aliran sesat itu nggak akan laku kalau kita nggak memelihara rasa malas dan kebodohan kita sendiri. Jangan mau jadi mesin uang atau budak nafsu orang lain, hanya karena iming-iming surga instan. Gunakan akal sehatmu, karena itu satu-satunya hal yang nggak bisa mereka curi kalau kamu tetap waspada. Kalau menurutmu konten ini penting untuk menyadarkan orang lain, klik like dan pastikan kamu sudah subscribe channel Logika Anak SD. Jangan biarkan logikal mati hanya karena 1-2 janji manis. Sampai jumpa di fakta gelap berikutnya.